Selamat pagi, Bu Setia dan teman-teman. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan chapter 9 mengenai Pay for Performance, Theory and Evidence 306. Sebelum masuk ke presentasinya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada saya sendiri, Cantika Damayanti Sopian dengan NIM 2023-60173. Saya Nayara Safira dengan NIM 2023-60181. Saya Salomita dengan NIM 2023-60260. Oke, dalam materi ini kita tuh akan membahas yang pertama ada what behaviors do employers care about linked in organization strategy to compensation and performance management. Yang kedua, what does it take to get these behaviors? What theory say three? Yang ketiga ada what does it take to get these behaviors? What practitioners say? Dan yang keempat ada does compensation motivates behavior? Dan yang terakhir ada designing a pay for a performance plan. Oke, yang pertama kita akan membahas what behavior do employer care about linked in organization strategy to compensation and performance management. Nah, di pembahasan ini, perusahaan itu ingin karyawan itu kerja sesuai strategi perusahaan. Jadi, perilaku karyawan harus bisa bantu perusahaan mencapai goals mereka. Contohnya dalam buku, Nordstrom terkenal karena pelayanan pelanggan yang super ramah dan kualitas produk bagus, makanya karyawan dilatih buat ramah ke customer, hafal, dan bikin pengalaman belanja itu nyaman. Karena itu sesuai sama strategi perusahaan mereka. Nah, perilaku karyawan dipengaruhi oleh 3 hal utama, yaitu ability, di mana karyawan itu harus punya kemampuan skill. Lalu yang kedua itu ada motivation, yaitu ada dorongan untuk bekerja dengan kinerja yang baik. Terus yang ketiga itu ada opportunity, di mana lingkungan kerja juga harus mensupport. Kalau misalnya skill dan motivasi ada, tapi lingkungannya itu toksik atau sistem berantakan, hasil kerjanya itu tetap nggak optimal. Nah, peran HR dan juga sistem kompensasi itu penting, di mana HR itu harus membuat sistem gaji dan bonus, performance management, training, dan budaya kerja. Tujuannya supaya karyawan termotivasi dan kerja sesuai target perusahaan. Tapi kompetensi enggak cukup, harus didukung oleh rekrutmen yang tepat, pelatihan, dan lingkungan kerja yang bagus. Boleh di next? Di mana ada perilaku yang harus didorong oleh sistem kompensasi. Nah, yang pertama itu, sistem kompensasi juga harus mampu menarik karyawan yang lebih untuk bergabung dengan perusahaan. Terus, yang kedua, selain itu, perusahaan juga harus mempertahankan karyawan yang baik agar tidak keluar dari perusahaan. Yang ketiga, setelah itu, perusahaan harus perlu mendorong karyawan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan baru yang berguna bagi pekerjaan di masa depan. Yang terakhir, sistem kompensasi harus mampu memotivasi karyawan agar bekerja dengan baik dan memberikan kinerja terbaik bagi organisasi. Yang selanjutnya itu ada what does it take to go this behavior? What theory say, di mana setiap cara lain untuk memahami perilaku karyawan adalah dengan menanyakan apa yang memotivasi mereka. Setiap orang memiliki motivasi yang berbeda, terutama dalam hal uang. Nilai uang bisa berbeda tergantung kondisi seseorang seperti usia, kekayaan, atau tujuan hidup. Walaupun ada orang yang tidak terlalu termotivasi oleh uang, perusahaan tetap bisa membuat sistem gaji yang dihargai karyawan, yaitu dengan menunjukkan hubungan yang jelas antara usaha yang dilakukan dan imbalan yang diterima. Nah, sekarang ada sistem flexible compensation, di mana
karyawan itu bisa memilih kombinasi gaji tetap, bonus, atau tunjangan sesuai kebutuhan mereka masing-masing. Selanjutnya, next. Nah, beberapa teori motivasi, yaitu ada kebutuhan manusia, di mana dikembangkan oleh Abraham Maslow dan Friedrich Hebert. Nah, orang kerja itu memiliki kebutuhan masing-masing seperti keamanan, penghargaan, dan kenyamanan, dan lain-lain. Yang kedua itu ada ekspektasi teori, di mana karyawan bakal usaha lebih kalau mereka itu yakin kerja keras sama dengan reward yang worth it. Yang kedua itu ada equity theory, di mana karyawan peduli soal keadilan mereka, suka bandingin gaji dan usaha mereka sama orang lain. Yang selanjutnya itu ada goal setting theory, di mana target yang jelas dan menantang bikin performa lebih bagus. Dan yang terakhir itu ada self-determination theory, di mana motivasi bukan cuma soal uang, tapi juga karena menjalankannya dengan enjoy dan puas sama pekerjaannya. Boleh next. Selanjutnya ada what do it take to get this behavior, di mana what practitioners say, di masa lalu orang yang mengurus kompensasi jarang menanyakan perilaku apa yang sebenarnya diharapkan dari karyawan. Biasanya karyawan memahami sendiri melalui proses adaptasi di tempat kerja atau melalui sistem penilaian kinerja. Jika budaya perusahaan menuntut kerja dengan jam yang sangat panjang, karyawan akan segera menyadarinya. Boleh next. Nah, those compensation motivasi behavior, di mana kompensasi gaji dan reward berperan dalam memotivasi 4 perilaku utama karyawan, yaitu keputusan untuk bergabung dengan perusahaan, bertahan di perusahaan, mengembangkan keterampilan, dan berkembang dengan baik. Jadi sistem kompensasi tidak hanya soal membayar karyawan, tetapi juga mempengaruhi perilaku mereka dalam organisasi. Boleh next. Nah, selanjutnya itu ada do people join a firm because of pay, di mana tingkat gaji dan karakteristik sistem gaji dapat mempengaruhi keputusan seseorang untuk bergabung dengan suatu perusahaan, di mana orang dengan skill bagus biasanya tertarik ke perusahaan yang gajinya tinggi, bonusnya jelas, dan rewardnya berdasarkan kinerja. Ini disebut sorting effect. Orang bakal memilih perusahaan yang cocok sama gaya dan kebutuhan mereka. Dan ada beberapa sistem reward sesuai dengan kepribadian mereka. Yang pertama itu ada materiality, di mana suka gaji yang besar. Yang kedua love self esteem, di mana gaji yang besar tapi kinerjanya stabil. Terus yang selanjutnya itu ada risk takers, di mana suka bonus berbasis performa. Yang selanjutnya risk averse, di mana lebih suka gaji stabil. Dan yang terakhir individualis, di mana suka reward berdasarkan hasil individu. Nah, sekarang perusahaan banyak memakai flexible reward, jadi karyawan itu bisa pilih benefit yang paling cocok buat mereka. Kalau rewardnya sesuai kebutuhan, karyawan performa kerja juga bisa meningkat. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada reminder, not all turnover is bad, and at least some is necessary. Yang dimana turnover karyawan itu nggak selalu berdampak negatif bagi sebuah organisasi. Meskipun banyak perusahaan yang ingin menguranginya, sebagian turnover justru diperlukan karena tidak semua keputusan perekrutan selalu tepat dan kebutuhan pekerjaan dapat berubah. Nah, next. Selanjutnya ada do employees more readily agree to develop job skills because of pay. Nah, di sini tuh ngebahas skill-based pay itu sistem kompensasi yang memberi tambahan gaji kepada karyawan yang mempelajari keterampilan baru agar mereka dapat bekerja lebih baik dan siap menghadapi kebutuhan pekerjaan di masa depan. Nah, di sini ada contoh, yang dimana militer
Amerika Serikat memberi tambahan bayaran kepada kadet ROTC yang mempelajari bahasa asing tertentu. Selanjutnya ada do employees perform better on their jobs because of pay for performance. Dan di sini tuh pay for performance ini sistem kompensasi yang mengaitkan gaji dan kinerja karyawan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa sistem ini dapat meningkatkan motivasi, produktivitas, dan kinerja organisasi jika dirancang dengan baik. Perusahaan juga menerapkan sistem ini seperti mengaitkan penilaian kinerja dengan kenaikan gaji atau promosi, yang dimana sering memiliki penjualan per karyawan yang lebih tinggi. Selanjutnya ada pay for performance harmful effect on intrinsic motivation. Di sini tuh sistem pay for performance memiliki beberapa kritik dan tantangan. Salah satu kritiknya itu menyatakan bahwa sistem insentif tidak tepat secara moral karena dianggap sebagai cara untuk mengendalikan karyawan dan juga dapat mengurangi motivasi intrinsik. Nah, selanjutnya ada sorting and incentive effect. Kinerja yang lebih baik dari sistem pay for performance terjadi melalui dua mekanisme utama, yaitu incentive effect dan sorting effect. Insentif efek ini berarti insentif memotivasi karyawan yang sudah ada untuk bekerja lebih baik. Penelitian juga menunjukkan bahwa pemberian insentif dapat meningkatkan kinerja rata-rata sekitar 24%. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya kita akan masuk ke risiko atau konsekuensi yang diinginkan, di mana sebelum menerapkan variable pay atau insentif berbasis kinerja, organisasi itu harus menyadari terlebih dahulu bahwa sistem ini tuh dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan, karena dapat membuat karyawan tuh hanya berfokus pada perilaku yang diberikan penghargaan dan mengabaikan hal penting lainnya. Contohnya itu ada pada perusahaan search, di mana mereka itu mengalami insiden yang memalukan akibat penerapan sistem insentif yang tidak tepat. Nah, kasus lain itu terjadi juga pada perusahaan Green Giant, di mana mereka itu memberikan bonus berdasarkan jumlah bagian serangga yang berhasil disaring dalam proses pengemasan kacang polong. Nah, untuk meningkatkan suatu bonus, karyawan itu membawa bagian serangga dari rumah tersebut dan memasukkannya ke dalam proses pemeriksaan, sehingga sistem insentifnya itu tidak mencapai tujuan yang sebenarnya. Nah, contoh lain itu ada pada perusahaan pengeboran minyak, di mana mereka tuh memberikan insentif kepada ahli geologi untuk mempercepat pencarian lokasi sumur dan persiapan pengeboran. Tetapi akibatnya tuh lebih banyak sumur yang dilaporkan kering karena lokasi yang dipilihnya itu sulit untuk berdasarkan kemudahan pengeboran, bukan dari potensi minyaknya. Hal ini tuh menunjukkan bahwa pengelolaan dan juga perancangan sistem insentif itu harus dilakukan secara baik, karena jika tidak, insentifnya itu dapat menghasilkan perilaku yang tidak sesuai dengan tujuan organisasi. Oke, selanjutnya itu ada merancang rencana pay for performance, di mana model pembayaran atau pay model yang kita gunakan itu efektifannya itu bergantung pada 3 hal. Yang pertama ada efisiensi, keadilan, dan kepatuhan dalam merancang suatu sistem pembayaran. Nah, yang pertama itu ada efisiensi, di mana efisiensi itu melibatkan 3 bidang perhatian umum. Yang pertama itu ada tujuan strategis atau strategic goals. Jadi di mana ini ada contoh dari search itu membuat suatu kesalahan, di mana mereka itu mengurangi biaya itu sebesar $600 juta untuk memperbaiki tampilan toko, menurunkan harga, dan membuat setiap karyawan itu fokus pada keuntungannya. Nah, selanjutnya itu ada komponen kompensasi pendukung yang diterjemahkan untuk pusat ban dan juga otomotif, di mana mereka itu menetapkan suatu target atau kuota yang lebih tinggi untuk menghasilkan pendapatan dari perbaikan dan mendukung dengan adanya komisi. Nah, yang terakhir itu adalah konsekuensi yang tidak diinginkan, di mana
divisi urusan konsumen California itu melakukan penyamaran sebagai pelanggan. Nah, dalam 34 atau 38 pemeriksaan penyamaran tersebut, Search itu mengenakan biaya rata-ratanya itu sekitar $235 untuk perbaikan yang sebenarnya itu nggak diperluin. Nah, next-nya itu ada strategi, di mana strategi sendiri itu adalah di mana rencana pay performance itu harus mendukung tujuan strategis perusahaan seperti efisiensi biaya, peningkatan kinerja, dan juga kualitas layanan. Jadi, di mana ketika sistemnya itu terlalu menekankan pada kuantitas kerja, maka kualitas kerjanya itu dapat menurun. Contohnya itu adalah pada Federal National Mortgage Association atau Fannie Mae, di mana mereka itu mengubah ukuran kinerja menjadi total pendapatan dan laba per saham, yang menurut beberapa pandangan itu berkontribusi pada keputusan akhirnya yang berkaitan dengan krisis global pada tahun 2008. Selain itu, kenaikannya gaji yang mempengaruhi motivasi karyawan, di mana kenaikan sekitar 3% saja itu dianggap tidak cukup memotivasi. Nah, sedangkan kenaikan yang tinggi seperti 6-7% itu lebih mungkin dipandang untuk menaikkan motivasi karyawan yang lebih bermakna. Nah, oleh karena itu, anggaran organisasi terkait kenaikan gaji yang kecil perlu tuh mempertimbangkan secara serius bagaimana mengalokasikan kenaikan gaji itu berdasarkan suatu prestasi. Nah, selanjutnya itu adalah struktur. Nah, di mana struktur sendiri, di mana organisasi itu harus terdesentralisasi agar setiap unit operasi itu dapat membuat variasi yang lebih fleksibel dari rencana pay performance sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, contohnya itu adalah pada IBM, di mana IBM itu menyesuaikan penilaian kinerjanya dengan kebutuhan unit dan juga para manajernya, sehingga manajer dan juga sistemnya itu menjadi sangat fleksibel. Nah, dalam sistem tersebut tidak ada titik tengah untuk tingkat gaji, di mana manajer itu diberikan anggaran, pelatihan, dan juga melakukan penilaian itu, serta mandat untuk membedakan pembayaran gaji bagi karyawan yang berprestasi tinggi, dan juga dibandingkan karyawan yang rata-rata, agar tidak kehilangan karyawan yang terbaiknya. Nah, manajer itu juga diberikan dimensi kerja sendiri yang digunakan, bahkan dapat langsung menaikkan gaji berdasarkan prestasi secara penjelasan singkat. Nah, hal ini tuh penting bagi setiap unit operasi dan memiliki kompetensi dan juga keunggulan kompetitif yang berbeda, sehingga organisasi itu tidak hanya menginginkan sistem pay performance yang kaku hanya demi kompetensi antar divisi aja. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya standar. Nah, di mana kunci dalam merancang sistem pay performance itu terletak pada standar kinerjanya. Hal ini perlu diperhatikan dari 4 hal ini. Yang pertama ada tujuan, pengukuran, kelayakan, dan pendanaan. Nah, tujuan sendiri itu tuh adalah di mana tujuan itu adalah mencangkup tujuan yang spesifik tetapi tetap fleksibel sehingga karyawan itu dapat melihat hubungan antar perilaku mereka dan pencapaian tujuan. Nah, selanjutnya itu adalah pengukuran, di mana pengukuran itu harus jelas agar karyawan itu mengetahui ukuran apa yang digunakan untuk menilai apakah kinerja mereka itu layak untuk mendapat pembayaran. Selanjutnya itu adalah kelayakan. Jadi di mana sejauh mana rencana tersebut tuh berlaku dalam organisasi. Contohnya itu seperti pada perusahaan Pepsi ataupun perusahaan Starbucks yang memasukkan semua karyawannya itu dalam rencana tersebut. Nah, yang terakhir itu di mana organisasi itu harus melihat yang namanya pendanaan. Nah, pendanaan sendiri itu tuh adalah sebuah bonus yang berasal dari tambahan di atas standar tertentu. Karena pada tahun yang buruk, karyawan itu dapat merasa kecewa ketika bonusnya itu dikurangi atau dihilangkan. Nah, selain itu, standar kinerja itu tidak bersifat tetap karena organisasi itu perlu menyesuaikan dan juga melakukan pengujian agar rencananya itu tetap jelas dan juga objektif, serta tetap sejalan dengan prinsip dan nilai etika organisasi.
Nah, selanjutnya itu adalah equity ataupun fairness, di mana tujuan desain kedua adalah memastikan bahwa sistem kompensasinya itu adil bagi karyawan, di mana karyawan itu memperhatikan dua jenis keadilan, yaitu ada distributive justice dan juga procedural justice. Jadi yang pertama itu ada distributive justice, yaitu adalah berkaitan dengan apakah jumlah kompensasinya yang diterima itu dianggap adil dibandingkan dengan kontribusi mereka. Nah, secara procedural justice, nah itu tuh berkaitan dengan keadilan prosedur dalam menentukan penghargaan. Nah, penelitian ini tuh juga menunjukkan bahwa distribusi gaji itu dapat mempengaruhi yang namanya persepsi keadilan. Seperti yang terlihat pada beberapa tim di Major League Baseball, di mana komunikasi yang terbuka dan juga transparansi sistem penggajian itu tuh penting bagi suatu karyawan karena mereka itu akan memahami harapan, prosedur penilaian, dan mekanisme banding sehingga mereka itu meningkatkan komitmen dan juga kepercayaan mereka terhadap perusahaan. Nah, selanjutnya itu adalah kepatuhan, di mana sistem pay performance itu harus mematuhi hukum yang berlaku agar dapat mempertahankan dan meningkatkan reputasi perusahaan. Nah, di mana reputasi yang baik itu membuat perusahaan itu lebih menarik bagi calon karyawan. Misalnya ketika perusahaan itu melakukan sebuah rekrutmen di sebuah kampus. Nah, oleh karena itu, mereka tuh menjaga reputasi tersebut. Perusahaan tuh harus memastikan bahwa sistem kompensasi mereka itu sesuai dengan hukum yang berlaku. Oke, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke. Nah, baik. Selamat pagi, Bu Setia dan teman-teman. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang chapter 10 mengenai Pay for Performance Types of Plans. Sebelum masuk ke materinya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada saya sendiri, Cantika Damayanti Sopian dengan NIM 2023-6173. Saya Nayara Safira dengan NIM 2023-6181. Saya Selma Mita dengan NIM 2023-6260. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke materi apa yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada what is a pay performance plan. Yang kedua ada pay performance merit pay plans. Yang kedua pay for performance short term incentive plans. Yang keempat ada pay for performance short term incentive plans group based. Yang kelima pay for performance long term incentive plans. Dan yang terakhir ada those variable short term and long term incentive improve performance results the general evidence. Oke, jadi yang pertama ada what is pay performance plan, di mana pay performance itu adalah berbagai praktik kompensasi yang memberikan pembayaran berdasarkan kinerja, di mana inti dari semua rencana itu adanya perubahan cara pandang terhadap kompensasi. Nah, di mana berbagai istilah seperti insentif, variable pay plans, compensation and risk, and earning at risk, success sharing, dan juga risk sharing itu sering digunakan untuk menggambarkan rencana ini, meskipun sebenarnya itu tidak selalu memiliki arti yang sama. Nah, di mana karyawan itu bekerja dan tidak dipecat akan menerima gaji yang sama dengan orang lain pada pekerjaan yang sama, yang menjadi sistem pembayaran yang bervariasi berdasarkan ukuran kinerja individu ataupun organisasi. Nah, selanjutnya itu adalah how widely use is pay for performance PVP. Nah, dalam hal ini, yang selanjutnya itu adalah penggunaan pay performance sangat luas dalam organisasi, di mana sebanyak 99% organisasi menggunakan rencana insentif jangka pendek untuk sebagian karyawannya dan banyak yang memiliki lebih dari satu rencana tersebut. Nah, di mana sistem yang sebelumnya terutama digunakan untuk manajemen puncak, kini juga digunakan pada karyawan yang tingkat bawah, di mana penggunaan variable pay itu dapat meningkat dari penurunan anggaran, kenaikan gaji pokok, dan juga peningkatan anggaran merit, bonus, ataupun variable pay. Nah, ada survei dari World
at Work, di mana menunjukkan bahwa 94% organisasi itu tuh memiliki program merit pay, sedangkan 99% itu memiliki insentif jangka pendek dan juga 91%-nya itu memiliki insentif jangka panjang. Sehingga perusahaan itu, terutama di sektor swasta, itu sangat bergantung pada sistem PVP. Nah, selanjutnya itu adalah the importance role of promotion internal or external in pay for performance. Jadi, dalam hal ini promosi itu memiliki peran penting dalam sistem pay for performance karena kenaikan suatu merit pay rata-rata tuh hanya sekitar 3% per tahun. Nah, sebaliknya kenaikan gaji akibat promosi itu jauh lebih besar, sekitar 21-23%. Nah, pada contoh struktur gaji insinyur di Lockheed Martin itu tuh atau sekitar di mana mereka itu mendapatkan sekitar 15% daripada umumnya, sehingga gaji itu dapat meningkat 2 kali lipat setelah beberapa kali promosi. Nah, karena promosi itu sangat dipengaruhi oleh suatu kinerja, nah, maka tidak hanya berdasarkan dari merit pay saja, tetapi juga berdasarkan dari peluang promosi ke tingkat jabatan yang lebih tinggi, baik dalam organisasi maupun di organisasi lain melalui mobilitas kerja. Nah, selanjutnya ada pay for performance merit pay plans. Nah, di mana merit pay adalah sistem yang menghubungkan kenaikan gaji pokok dengan hasil evaluasi kinerja karyawan, di mana sebagian besar organisasi menggunakan merit increase ini yang menentukan kinerja gaji berdasarkan penilaian kinerja dan juga posisi karyawan dalam rentang gaji yang diukur dengan compare ratio, di mana karyawan dengan gaji kinerja yang lebih tinggi itu biasanya menerima kenaikan merit yang lebih besar. Namun besarnya rata-ratanya itu, kenaikannya itu relatif kecil, sehingga perbedaan gaji itu seringkali signifikan melalui promosi. Nah, di mana kenaikan merit pay itu ditambahkan dengan gaji pokok, sehingga mereka tuh menjadi bagian yang permanen dari gaji dan dapat memberikan dampak yang besar dalam jangka panjang. Nah, bukti ini tuh menunjukkan bahwa merit pay itu memiliki efek yang positif terhadap memotivasi karyawan. Nah, selanjutnya itu ada merit bonus aka lump sum bonus. Jadi pay performance short term incentive atau plans atau individual base, di mana merit bonus ataupun lump sum itu adalah insentif jangka pendek di mana karyawan itu menerima bonus pada akhir tahun yang tidak ditambahkan ke dalam gaji pokok. Nah, itu tuh berbeda dengan merit pay. Bonus ini tuh harus diperoleh ketika setiap tahun, sehingga tidak ada dianggap sebagai hak. Jadi sistem ini tuh di mana membantu perusahaan dalam pembayaran yang lebih fleksibel sesuai dengan kinerja perusahaan, serta mengurangi biaya gaji yang tetap dan dapat meningkatkan melalui merit pay. Nah, dalam jangka panjang, merit bonus tuh lebih murah daripada merit pay karena gaji pokoknya itu tidak terus meningkat. Nah, namun banyak karyawan tuh kurang menyukai dalam sistem ini karena kenaikan gaji pokok itu tidak diberikan setiap tahunnya dan penghargaan itu harus diperoleh kembali setiap tahun. Nah, selanjutnya itu ada penghargaan sport individu atau individual sport awards. Nah, di mana sport awards sendiri itu adalah penghargaan yang diberikan kepada karyawan untuk kinerjanya itu yang luar biasa, seperti pada proyek khusus ataupun kinerja yang jauh melebihi harapan atau melebihi suatu target, di mana kayak karyawan bekerja, mereka itu melebihi suatu target yang dicapai oleh perusahaan, sehingga mereka itu pantas untuk mendapatkan suatu bonus tambahan. Nah, penghargaan ini tuh biasanya diberikan setelah kinerja tersebut. Nah, terjadi dengan cara seseorang itu melaporkan pencapaian tersebut kepada suatu manajemen. Nah, perusahaan besar biasanya itu mekanismenya itu formal dan pedoman besar penghargaan. Sedangkan pada perusahaan kecil biasanya itu lebih informal dan juga subjektif, di mana sport awards-nya itu diberikan untuk perilaku yang berhasil menyelesaikan keluhan secara efektif atau melakukan pekerjaan melebihi yang diharapkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Selanjutnya ada individual incentive plans. Yang dimana tuh individual ini yaitu sistem insentif yang memberikan tambahan bayaran kepada karyawan jika mereka mencapai standar kinerja tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, di sistem ini tuh kayak kinerja ini pastinya tuh kayak dibandingin gitu sama standar pada umumnya, biar bisa menentukan besarnya insentif yang diterima. Selanjutnya ada masih sama individual incentive plans. Nah, di sini tuh lebih dalam. Nah, individual incentive plans ini dapat dibedakan berdasarkan dua hal utama. Yang pertama itu cara menentukan standar kerja, yaitu berdasarkan jumlah unit yang dihasilkan dalam periode waktu tertentu atau berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu unit pekerjaan. Nah, yang kedua itu hubungan antara tingkat produksi dan upah, yaitu upah yang meningkat sebanding dengan jumlah produksi, atau upah yang berbeda tergantung apakah produksi berada di bawah atau di atas standar. Selanjutnya masih ke individual incentive plans, tapi ngebahas tentang returns. Nah, yang pertama itu ada individual incentive plans ini sebenarnya nggak banyak digunakan. Kurang dari 7% ini karyawan di Amerika Serikat yang memakai sistem ini karena banyak yang harus kita ambil resikonya, makanya banyak yang nggak ngegunain sistem ini. Terus selanjutnya penelitian ini tuh kayak nunjukin insentif individu dapat meningkatkan kinerja, tetapi nggak cocok untuk semua pekerjaan, terutama yang melibatkan kerja tim dan tugas kompleks. Next. Selanjutnya masih ke individual incentive plans, tapi membahas tentang example-nya. Nah, di sini tuh individual incentive plans ini tuh jarang digunakan secara murni, tetapi ada beberapa contoh keberhasilannya. Nah, contoh yang paling umum ini di bidang penjualan, di mana karyawan ini mendapat komisi berdasarkan jumlah penjualannya. Seperti kayak yang lagi rame itu kayak afiliat, nah kayak gitu. Next. Nah, selanjutnya ini ada tipe of group variable pay plans. Yang pertama itu cash profit sharing. Yang dimana tuh cash profit sharing ini pembagian laba perusahaan kepada karyawan dalam bentuk uang. Nah, plusnya itu ada di sederhana, biaya administrasinya tuh rendah. Terus minusnya, laba itu nggak selalu mencerminkan kinerja karyawan. Terus yang kedua ada stock ownership atau stock option, di mana karyawan diberi saham atau opsi saham perusahaan. Nah, ini tuh plusnya itu meningkatkan rasa memiliki dan komitmen. Untuk minusnya ini manfaat tergantung harga saham. Next. Nah, di sini tuh ada contoh kayak tipe of group variable pay plans, yaitu masih sama. Yang ketiga tuh balance scorecard, yang dimana penilaian kinerja berdasarkan beberapa aspek. Yang ada organisasi, unit, individu. Nah, di sini tuh plusnya menyelaraskan tujuan organisasi dan karyawan. Di minusnya itu sistemnya tuh jadi kayak lebih kompleks gitu. Terus ada gain sharing. Bonus ini tuh diberikan jika ada peningkatan produktivitas atau kualitas. Nah, untuk kelebihannya itu hubungan jelas antara kinerja dan reward untuk meningkatkan kerjasama. Minusnya itu ada di administrasi rumit dan bisa menimbulkan konflik. Next. Selanjutnya masih ke tipe of group variable pay plans. Yang selanjutnya itu ada tim atau grup insentif. Di situ insentif berdasarkan kinerja tim. Yaitu kelebihannya itu pastinya kayak mendorong kerjasama di tiap tim. Dan untuk kekurangannya itu risiko free rider dan sulit menilai kontribusi individu. Selanjutnya ada large group incentive plans. Nah, di sini tuh large group incentive plans itu sistem insentif yang diberikan kepada kelompok besar karyawan.
seperti divisi atau seluruh perusahaan. Di sini ada dua jenis utama, yaitu gain sharing plans dan profit sharing plans. Nah, di gain sharing plans ini, itu sistem insentif di mana karyawan mendapat bagian dari keuntungan hasil peningkatan efisiensi atau penghematan biaya. Berbeda dengan profit sharing. Gain sharing ini tuh fokus pada hal yang bisa langsung dipengaruhi karyawan. Di sini ada contohnya, yaitu mengurangi limbah produksi, menekan biaya tenaga kerja, dan menghemat penggunaan energi. Nah, di sini ada faktor penting dalam perencanaan gain sharing. Nah, agar gain sharing efektif, perlu memperhatikan yaitu kekuatan insentif, yang dimana itu tuh mendorong perilaku yang diinginkan karyawan. Terus juga standar produktivitas, yang dimana biasanya memakai data kinerja masa lalu sebagai pembanding. Yang ketiga ada pembagian keuntungan, yang dimana tuh menentukan porsi antara manajemen dan karyawan. Yang keempat ada ruang lingkup pengukuran, yaitu bisa meliputi biaya, produktivitas. Terus juga ada kualitas, kepuasan pelanggan, keselamatan, dan waktu kerja. Nah, yang terakhir itu ada perilaku yang didorong, yaitu harus mendukung tujuan organisasi. Nah, faktor penting dalam perencanaan gain sharing ini juga ada keadilan yang dirasakan, yaitu karyawan perlu merasa sistemnya adil dan dilibatkan. Yang selanjutnya ada kemudahan administrasi, yaitu sistem harus sederhana dan mudah dipahami. Lalu selanjutnya ada variabilitas produksi, mempertimbangkan faktor eksternal seperti perubahan biaya atau ekonomi. Selanjutnya ada line of sight, karyawan harus melihat hubungan jelas antara usaha dan insentif. Next. Selanjutnya ada Scanlon Plan, yaitu salah satu bentuk gain sharing plan yang bertujuan menurunkan biaya tenaga kerja tanpa mengurangi aktivitas atau produksi perusahaan. Sistem ini memberikan insentif kepada karyawan berdasarkan perbandingan antara biaya tenaga kerja dan nilai penjualan produksi atau sales value of production. Selanjutnya, ada di Racker Plan. Ini masih termasuk jenis gain sharing plan. Nah, ini tuh nggunain rumus lebih kompleks dibandingkan Scanlon Plan, yaitu untuk menentukan bonus karyawan. Sistem ini menghitung rasio antara nilai produksi yang dihasilkan dengan total biaya upah yang dikeluarkan perusahaan. Selanjutnya ada implementation of the Scanlon or Racker plans. Dari situ keberhasilan Scanlon plan dan Racker plan ini bergantung pada dua hal utama. Yang pertama itu norma produktivitas dan komite pekerja. Nah, organisasi ini harus menetapkan standar produktivitas berdasarkan data kinerja pada tahun dasar atau base year yang normal, tidak terlalu baik maupun terlalu buruk, serta didukung data biaya historis yang jelas dan transparan. Selanjutnya akan dibahas masalah. Selanjutnya ada similarities and contrasts between Scalon and Record plans, di mana fokus utama adalah individual incentive plan, fokus pada insentif upah untuk memotivasi karyawan bekerja lebih keras sehingga kinerja meningkat. Nah, kalau misalnya Scalon dan Record plan itu lebih fokus ke kerja tim dan gimana satu organisasi itu bisa kerja lebih kompak buat ningkatin performa perusahaan. Nah, cara mereka meningkatinya yaitu karyawan diajak lebih aktif, kasih ide, terus mengambil keputusan jadi lebih cepat, teamwork lebih solid buat hemat biaya perusahaan. Tujuannya itu partisipasi karyawan digunakan untuk membangun kesatuan kelompok group unity dalam mencapai penghematan biaya. Next. Selanjutnya ada improser, di mana improser ini adalah sistem gain sharing yang cukup mudah diterapkan dan dipahami. Dalam sistem ini, perusahaan menentukan standar jumlah jam kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu output.
Next. Selanjutnya ada profit sharing plans, di mana profit sharing plans ini adalah sistem pembagian keuntungan perusahaan kepada karyawan dan terbukti berhubungan positif dengan produktivitas. Penelitian pada sekitar 6 juta karyawan di 275 perusahaan menunjukkan perusahaan yang memakai sistem ini memiliki keuntungan sekitar 3,5 sampai 5% lebih tinggi. Nah, kelemahannya di perusahaan besar, karyawan sering merasa pekerjaan mereka itu tidak berpengaruh langsung pada keuntungan, sehingga motivasi bisa menurun. Next. Selanjutnya, earning at risk plans, di mana earning at risk plan ini sebenarnya tidak perlu dianggap kategori khusus karena hampir semua sistem insentif bisa menjadi at risk plan. Secara umum ada dua jenis, yaitu success sharing dan risk sharing. Di mana success sharing itu gaji pokok tetap aman kalau perusahaan berhasil, karyawan dapat bonus. Nah, kalau perusahaannya itu gagal, cuman nggak dapat bonus tapi gajinya itu tetap. Nah, yang risk sharing itu kalau dia ini lebih berani, gaji pokoknya itu dikurangi lalu diganti dengan insentif berbasis kinerja. Jadi karyawan ikut menanggung resiko bisnis perusahaan. Next. Selanjutnya itu ada group incentive plans atau sistem insentif berbasis kelompok. Nah, semakin sering digunakan karena banyak organisasi sekarang itu bekerja dengan sistem tim. Selain itu, sistem seperti gain sharing juga dapat membantu organisasi berkembang menjadi learning organization. Hal ini terjadi karena karyawan didorong untuk memberikan saran tentang cara kerja yang lebih baik. Nah, group incentive plans di mana semua grup incentive plans pada dasarnya memiliki beberapa unsur utama yang sama yang menjelaskan bagaimana sistem insentif kelompok dirancang dan dijalankan. Next. Yang selanjutnya itu ada pay for performance long term incentive plans, di mana long term incentive plans LTI adalah sistem insentif dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun. Berbeda dengan insentif biasa yang biasanya hanya berfokus pada hasil jangka pendek, sekitar 1 tahun. Pada tahun 2005 terjadi perubahan aturan akuntansi yang mewajibkan perusahaan mencatat stock option sebagai biaya perusahaan. Next. Nah, selanjutnya itu ada Employee Stock Ownership Plans, yaitu ESOP adalah program kepemilikan saham oleh karyawan yang cukup umum digunakan. Di Amerika Serikat, sekitar 14 juta karyawan di lebih dari 6.000 perusahaan mengikuti program ini dengan total aset 1,3 triliun. Di mana performance plans yaitu performance plans adalah sistem insentif dengan target kinerja perusahaan dalam jangka waktu sekitar 3 tahun yang didasarkan pada hasil keuangan seperti laba atau tingkat pengembalian, dan bonus diberikan jika target tercapai atau terlampaui. Next. Selanjutnya ada broad-based stock plans, di mana program pemberian saham atau opsi saham kepada banyak karyawan, bukan hanya eksekutif. Tujuannya adalah agar karyawan memiliki rasa kepemilikan terhadap perusahaan, sehingga kepentingan karyawan dan perusahaan menjadi selaras. Selanjutnya ada combination plans mixing individual and group, di mana perusahaan sering menggunakan gabungan insentif individu dan kelompok. Tujuannya agar karyawan tetap termotivasi secara pribadi tetapi juga mau bekerja sama untuk mencapai tujuan tim dan perusahaan. Boleh next. Yang selanjutnya ada dual variable pay
short-term and long-term incentive, improve performance, result the general evidence, di mana variabel pi, insentif jangka pendek dan jangka panjang, umumnya dapat meningkatkan kinerja perusahaan jika dirancang dengan baik. Namun, dalam praktiknya sering muncul masalah seperti bonus yang terlalu kecil, target yang tidak realistis, dan ukuran kinerja yang tidak tepat, atau terlalu banyak indikator penilaian. Boleh next? Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.